أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركة أعماله في الدارين ومجيب السائل ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ معنى الألوهية الاستغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه. Wa yajma'u dan dihimpun akan segala makna-makna ini segala akidah. Tiap-tiapnya ini segala akidah oleh ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqaid yang dimaksud akidah-akidah yang kali dapat dilikut. Mulai daripada segala sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala, sifat yang mustahil pada hak Allah Ta'ala, sifat yang jaiz, menanci sifat yang wajib pada hak Rasul, yang mustahil dan yang jaiz. Nyan man mandum akidahnya, makna daripada akidahnya dipesaho oleh ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyan ucapan hak, yakni hana yang bisa meruntuhkan ucapannya kecuali syirik dengan Allah dan pengingkaran kepada Rasul Allah. Karena ubina makna-makna iman yang kali disebutkan dilikut musaho mandum dalam ucapan. Sehingga orang yang kafir, orang yang di luar Islam bedum trip masa ka di luar Islam dengan mengucap dua kalimahnya, maka jaminan orangnya syurga nanti. Padahal pemisah antara syurga dengan nerakanya cukup jauh, tapi ucapan yang ringan bisa mendekatkan seseorang kepada syurga, bahkan mendapatkan jaminan masuk syurga hanya dengan mengucapkan dua kalimahnya. Kerja miana urang kun tahlilnya syirik gurahi, tamadiyahnya syirik bid'ah, tahlilnya syirik bid'ah. Orang yang di luar Islam kamu pelutun kakapi terhadap Allah dengan sikret kalimahnya mentang langsung je ke orang Islam. Kiban orang yang katrib dalam Islam wate ucap kalimahnya bahwa dia tertentu kaje ke syirik. Bahkan dia musaho ubina makna ka'akaid di dalam ucapan La ilaha illallah. Iz makna uluhiyah, karena bermula makna uluhiyah itu istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap barang selainnya Allah. Makna terkaya hana memhajat oleh Allah kepada segala sesuatu selain dirinya Allah. Apapun yang Allah ciptakan, pemantang barang yang nepejit oleh Allah, mulai dari barang yang raya-raya sampai barang yang ubud-ubud, hana mesti pupih yang neperle di Allah kepada penejitnya, termasuk aras kursi. Sedemikian raya wujud aras yang diciptakan di Allah Ta'ala, tapi Allah hana neperle kepada aras. Mam yang hana neperle ke posisi nepegat
untuk nepeduh kekuasaan Allah bak gedanya makhluk. Karena dalam ilmu Allah segala nepegat gedanya, kalina dalam ilmu Allah gedanya akan nepegat. Artinya karena kehendak pada diri Allah untuk menciptakan segala sesuatu sampai kiamat dunia. Maka untuk nepeduh kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah, nepegat makhluk-makhluk yang di luar jangkauan akal gedanya manusia. Menanci makhluk-makhluk yang lain. Jadi untuk nepeduh kekuasaan Allahnya, maka nepegat. Adapun le nepegat na neperleh hana. Segala nepegat pun hana neperleh untuk nepegat. Mami hana neperleh kepusi nepegat, mana hana neperleh, hana tujuan untuk dirinya Allah. Tapi untuk membuktikan bak katanya bahwa Allah betul-betul kuasa. Jadi karena hana neperleh maka hanjir terpegah Allah nama tempat di atas aras. Karena menyakan icau tempat di atas aras, artinya Allah neperleh kepada aras. Mewatel nepegang arah, Allah necau tempat di atas aras, segala nepegang arah pada Allah. Mamnya segala nepegang arah Allah hana mupat karena hana tempat musaboh yang kali nepegang. Maka menyalih nepegang arah Allah nama tempat di atas arah, sama dengan Allah berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, satu jihad kepada jihad yang lain, nya merupakan sifat barang yang baharu. Jadi miada pegah na sifat meminah ba Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala nya baharu. Mia baharu na yang lain selain Allah, yang menciptakan Allah, yang membaharukan Allah. Nya mia katuh ba tingkannya nyan mekaling dengan dua boha yang mustahil, yaitu dur dan tasalsul. Karena mi Allah neperleh kepada zat yang lain tukang pinah-pinah Allah, zat yang lainnya mahajatlah kepada yang lain habis-habis, atau memputar mahajat kepada Allah. Allah mahajat kedih mahajat kedih sampai pada Allah. Jadi man dua-dua bohalnya, nak kedua bohal yang mustahil. Makna mustahil hai terima oleh akal. Jadi tak pegah makna segala akidah musapat dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama karena makna uluhiyah, makna ketuhanan, nakeh terkaya Allah daripada tip-tip barang selain Allah. Dan menghajat tip-tip barang selain Allah kepadanya Allah. Allah hana neperleh kepada segala sesuatu yang lain, sementara segala sesuatu yang lain perleh kepada Allah. Nyan makna uluhiyah. Maka oleh karenanya fa makna la ilaha illallah la mustaghna an kulli ma siwah wa muftaqarrun ilaihi kullu ma'adah illallah ta'ala. Maka makna la ilaha illallah itu hana yang terkaya daripada tip-tip barang selainnya Allah, dan menghajat kepadanya Allah oleh tip-tip barang selainnya Allah, kecuali Allah Ta'ala. Nyambanji ke mana? Nyam lagi yang tak artikan la ilaha illallah, nyan kamu sapat makna uluhiyah betul. Maka di dalamnya dikandung ubena makna segala akidah. Akidah yang menyangkut dengan Allah Ta'ala. Karena itu Mbak Muhammadur Rasulullah la ilm. Yang menyangkut dengan Rasul terkandung dalam ucapan Muhammadur Rasulullah. Maka tamufum daripada yang kali kepegahnya, makna la ilaha illallahnya la ma'buda bihaqqin illallah. Hana yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah.
Dan lazim daripada makna hana yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, yaitu hana yang diterkayakan daripada tip-tip barang selain Allah dan menghajat kepadanya tip-tip barang selainnya kecuali Allah. Karena minyo ma'bud, sifat ma'budnya hana perle kepada abid. Malahan abid yang perle kepada ma'bud. Menyebenda atau barang yang kata jadikan sebagai sembahan, nyan barang yang kajut ke sesembahan gedanyo hana perle kepada gedanyo yang menyembah. Justru gedanyo yang menyembah, yang menghajat, yang perle kepada zat yang tersembah. Maka dalam makna la ma'buda bihaqqin illallah, hinan ka dikandung la mustaghna an kulli ma siwa wa muftaqarrun ilaihi kullu ma'adah illallah. Maidanya wadai merati la mustaghnanya anda ingat. Nyan untuk tak fahami mendem. Mio nyanda ingat apa yang anda baca kalimah la ilaha illallah. Artinya lang arti katanya wadai dah baca la ilaha illallahnya la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah latih hana yang lu sembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nyan mantan latih. Memihana berjalan makna daripada kalimah yang terbacanya dalam hati puna faedah bacaan la ilaha illallah tetapna tapi kurung. Samarah je kurung, kehasilan je kurung dibandingkan dengan urung yang watai kebaca la ilaha illallah besertakan dalam hati la ma'buda bihaqqin illallah. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwah. Adapun terkaya Allah jalla wa azza daripada tip-tip barang selainnya Allah, fahuwa yujibu lahu ta'ala wujud wal qidam wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadis wal qiyamu bin nafsi wat tanazzuhu anin naqais. Terkaya Allah azza wa jalla daripada tip-tip barang selainnya Allah, mewajibkan bagi Allah Ta'ala nasifat wujud. Karena wujud beda dengan mawjud. Menyawujud ada dengan sendirinya. Sementara menyawujud ada dengan diadakan oleh yang lain. Jadi menyawudannya nyo mandum mawjud. Bahkan karena dari hana gedanya gepuna. Sementara Allah wujud, mana wujud na dari dasarkan kana. Artinya hana diawali atau hana didahului oleh hana. Sehingga Allah Ta'ala hana yang menciptakan, hana yang mengatur, hana yang mengurus. Bahkan karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang mengatur, Allah yang mengurus. Yang pertama, wajib wujud ba Allah Ta'ala ahwate Allahnya terkaya daripada barang yang lain. Yang kedua, kidam. Minyak Allah hana menghajat kepada barang yang lain, wajib Allah kidam. Karena mihana kidam, kiban han perle kepada yang lain. Perle kepada yang lain, saupuna Allah miyasaan daji, Allah hana mensifut dengan kidam. Sebab mana kidam, la awwala liwujudihi, hana awai begina Allah Ta'ala. Mana hana awai begina, na Allah hana didahului oleh hana. Na Allah hana didahului oleh hana. Nyampe lidah buka pertanyaan kiban cara na hana didahului oleh hana. Pertanyaannya layak dan patut diajukan untuk udahnya. Tapi miyonta Allah hanya diajukan pertanyaannya. Bahkan karena miyonyan pertanyaan yang diajukan untuk mupok dengan dur dengan tasalsul.
Jadi dayakini menteng keberadaan Allah Ta'ala dari semenjak dahulu kala yang keken dengan kidam. Artinya ken hana dile kemudian baru na, tapi na langsung. Na yang hana didahului oleh hana. Dan dipuwajib lam baka kekai, mana kekai? La akhira li wujudihi, hana akhir bagi wujud Allah. Keberadaan Allah Ta'ala hana merumpuk dengan fana, dengan ancu, dengan gadet. Tapi na berkepanjangan na. Teman katanya di dalam surga itu kan kekal sih. Kekai katanya kan kekai roh, melainkan na kekai oleh Allah. Saban lagi kekai surga, kekai neraka, kekai aras, kekai kursinya na kekai oleh Allah. Kan kekai roh. Sementara kekal Allah Ta'ala, kekal roh Allah. Artinya hana merumpuk ujung na Allah Ta'ala. Na tabi-tabi yang berkepanjangan, la nihayata liwujudihi, hana penghabisan bagi na Allah. Nyan wajib baka Allah Ta'ala nyan karena Allah hana memahajat kepada yang lain. Artinya dikandung oleh makna istighna. Yang pertama wujud Allah, yang kedua qidam Allah, yang kelih baka Allah, yang keput mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah dengan segala yang baharu. Yang kelima, berdiri Allah dengan sendirinya, hana yang mengurusi Allah, hana yang mengatur Allah. Yang keenam, tanazzuhu anin naqais, glih Allah daripada segala kekurangan. Wa yadkhulu fi zalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basar wal kalam, dan ditamanglum di dalam demikian istighna oleh wajib sama bagi Allah Ta'ala. Karena punya Allah hana wajib mendengar, maka perlena yang lain yang mendengar untuk Allah. Mamanya Allah terkaya daripada yang lain, tentu hanjitna sifat ba Allah Ta'ala yang hana memungkinkan untuk netepu kero di Allah atau nedengar kero di Allah. Ya, nekalan menansit kalam lagi nyansit berbicara. Jadi adanya ditamang mandum dalam sifat istighna. Jadi ada kebuka pembagian istighna dan iftikar dari 20 sifatnya masing-masing naneduro. Jadi menyebab istighna yang kana dile, yang pertama wajib wujud Allah Ta'ala, yang kedua wajib qidam, yang kelima wajib baqa, yang keempat wajib mukhalafatu lil hawadis, yang kelima wajib qiyamu binafsi, yang keenam wajib glih Allah daripada segala kekurangan. Yang ketujuh wajib sama, wajib mendengar. Yang ke-8 wajib melihat. Yang ke-9 wajib berkata-kata, berbicara. Alasan ditamang sama basar kalamnya bahkan karena mihana wajib Allah sifatnya mandum. Sungguh Allah Ta'ala nak mengajar kepada muhdis atau kepada tempat atau kepada orang lain yang bisa menolak kekurangan daripada Allah. Jadi yang si kurang boh sifatnya wajibna ba Allah karena Allah hana perle kepada yang lain. Ya. Bila salah satu dari si kurang boh sifatnya hana ba Allah Ta'ala, maka gada sifat istighna. Artinya istighna bak sebahagian, iftikar bak sebahagian yang lain. Padahal istighna Allah wajib diaduh kul, diaduh menyeluruh. Artinya hanjitna bagian yang neperle di Allah kepada yang lain. Man mandum Allah hana neperle. Karena Allah sif dengan dro namanya.
Adapun nu kirim malaikat ini itu segala macamnya hanya untuk nepurno gedanyo dalam berorganisasi. Artinya mungkin gedanyo manusia terjalankan sebuah organisasi tirod tetap benar kedua bagian-bagian. Jadi nepujaro adanya yang puput tetap ron Allah Ta'ala. Mulai dari malaikat Jibril, Putugah malaikat Jibril dia wahyu kepada para nabi. Nyankan bertanda Allahan mampu untuk langsung memberikan wahyu kepada nabi. Bahkan justru lebih le wahyu yang langsung dari Allah kepada nabi ketimbang yang melalui malaikat. Lagi hadis-hadis kudusi ilham dalam hati nabi langsung untuk mengucapkan. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, hadis Nabawi, nyan pun berdasarkan wahyu daripada Allah saja. Ya. Karena Nabi hana mendudu kecuali berdasarkan wahyu. Membiasa andaji mandumna dalam Al-Quran, kepulom disampaikan oleh Nabi dalam bentuk hadis, kepulom hadis kudusi. Padahal yang dalam hadis dan hadis kudusinya hana menedepu pilih malaikat Jibril. Bahkan karena langsung dari Allah kepada Nabi. Menansit nama malaikat Malik Maut. Tugas ya tarik nyawa. Padahal yang pemati drone Allah Ta'ala. Yuhyi wa yumin. Allah yang pudib, Allah yang pemati. Cuma menjadikan malaikat Malik Maut sebagai perantara untuk mati seluruh orang. Nyan pun demikian sih. Kan bertanda Allah hana mampu. Bahkan Malik Maut sendiri han mampu untuk netarik musabuh nyawang jamuk miyohana izin daripada Allah. Artinya yang pemati tetap Allah. Malaikat maut takkan artinya malaikat yang diwakilkan oleh Allah dengan mati. Menansi malaikat-malaikat yang lain. Jadi yang pertama dilika bunuh wajib wujud Allah Ta'ala karena Allah terkaya daripada barang yang lain. Takkan kulli masiwahnya lebih singkat takkan makhluk. Terkaya Allah daripada makhluk mewajibkan Allah Ta'ala itu mewajibkan kidam Allah, mewajibkan baka, mukhalafah dan qiyam bin nafsi bersih daripada segala kekurangan. Karena misalnya hana wajib sifat-sifat nyan bunuh, sungguh Allah Ta'ala perlu kepada tukang pubahru Allah Ta'ala. Tukang puna Allah dari hana misalnya Allah Ta'ala hana kidam. Tukang puna Allah Ta'ala misalnya Allah Ta'ala hana bersifat dengan wujud. So pekekai Allah Ta'ala misalnya Allah Ta'ala hana baka. Perlu kepada si muhdis atau perlu kepada mahal kepada tempat. Maksudnya Allah nedang dengan sendirinya hana nedang bak tempat. Misalnya hana sifat qiyamuhu bin nafsi, sungguh Allah perlu kepada tempat. Jadi ada pegah Allah bertempat di atas aras, berarti Allah hana sifat qiyamuhu bin nafsi. Padahal qa'imun binafsiyan tersebut di dalam Al-Quran. Jadi orang yang pegah Allah neduk di atas aras, nama tempat di atas aras, hanya bertanda orangnya mengingkari salah satu daripada sifat yang wajib Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Atau perlu kepada orang yang menolak segala kekurangan Allah Ta'ala. Misalnya Allah hana wajib bersih daripada segala kekurangan. Yani mustahil Allah nama sifat dengan segala sifat kekurangan. Yang lawan daripada tanazzuh anin naqais. Ya. Nyaina nilai. Ampun.
Bukan bahi kan murung pegah nampung gitu. Pegah lalu po. Maka wate kitanya udah ucapkan kalimah la ilaha illallah. Nyan benar jazam dalam hati kitanya bahwasanya Allah Ta'ala hana menghajat kepada segala sesuatu yang lain. Artinya segala sesuatu mandum na ba'dron Allah Ta'ala. Bahkan yang lain yang menghajat kepada Allah. Untuk na Allah Ta'ala hanana perle sopuna. Untuk kidam Allah Ta'ala hanana perle sopu kidam. Untuk baka Allah hana perle kurung yang kubaka. Mandum kana ba'dron Allah. Sebutnya dengan ketanya tak fahami siapa sifat mandang, yaitu sifat wujud. Maka yang lain-lainnya mengikut keroi. Bahkan karena makna wujud ada, bukan diadakan. Na kan sopuna. Jadi na dengan gepuna beda kata mana. Menyona na dengan sendirinya, kan dengan na sopuna. Sementara menyom mawujud na dengan na sopuna. Oke, contoh na getanyo dengan sebab na sopuna. Mia seandainya hana sopuna getanyo maka hana. Menansir wate getanyo hana disebabkan na sopuhana. Sementara na Allah Ta'ala kan karena na sopuna, tapi na drona Allah. Jadi mio na drona Allah, maka kidam otomatis melekat pada zat Allah. Bahkan karena menyona Allah na kedron, maka segelom na Allah mirakan mana. Hana sapuna ke? Tapi yang akan bibit. Nah, karena bahkan hana segelom na Allah, hana sapuna hana. Bahkan karena memang yang pertama kali na Allah. Membedakan segelom na Allah dan hana segelom na. Karena dilikannya hana didahului lehana. Artinya yang na cuma Allah, kemudian na benar segala sesuatu. Na Allah pajanna hana didahului lehana, sehingga hana datu pegah pajanna karena hana didahului lehana. Tapi mio lebih awai hana dile, kemudian na, maka na tanggal na tarikh. Tanggal pajanna Allah Ta'ala, tun pajanna Allah Ta'ala. Nyo segala sesuatu yang lain mandum Allah yang benar. Termasuk tanggal dan tun, masa dan tempat, arah dan segala sesuatu mandum Allah yang benar. Maka hana sepuna dapegah segalomna Allah hanjut. Bahkan karena Allah yang pertama kali ada. Yang dilikutnya hana sepuna hanjut dapegah. Karena hana-hana dilikutnya. Hukum hana-hana. Nah. Jadi kan bermula dari ketiadaan. Tapi langsung bermula dengan ada. Ini makna wujud. Yang na rasa mati cuma yang na nyawang. Apa dalam Al-Quran kan kullu nafsin tip-tip yang na nyawang, yang hana nyawang.
Karena yang hana nyawang artinya hana udip, hana udip kiban dirasa mati. Cuma yang na menyawang tagai, yang na nebuh nyawang, nyan tagai yang na perasa kiban mati. Menyo yang hana nebuh nyawang, hana dirasa mati. Nah, kanyo yang berhubungan dengan yang dengar dapugahnya, utana yang anampo. Mandu anampo, menyawang. Tumbuh-tumbuhan, kayu-kayuan, mandu menyawang. Karena yang na bertumbuh mandu menyawang. Asa yang na timoh na bertambah tetap na nyawang dalam. Mam yang na bate nam tamah. Hah? Na urang kan bate timoh. Lagi urang kan boleh raja timoh. Ya, jadi nyan menta yang penting tada ingat. Ubina makna akidah musapat dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, maksud dengan makna akidah, maksud daripada sifat yang wajib, maksud daripada sifat yang mustahil dan yang jaid, baik yang na pada Allah, yang na pada Rasulullah. Musaho mandum maksudnya dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama menyangkut dengan ketuhanan. Artinya dalam kalimah la ilaha illallah di sinan sampai musaho ubina makna akidah yaitu 10 sabuh akidah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 10 yang jaiz. Cara je musaho di sinan nya mi ada tamah sifat fi'il dalam sifat af'al. Ya, al-muhyi, al-mumin, al-mubdi, al-hasyir, al-razik, al-hadi, al-mudil, yang beri petunjuk, yang beri sesat, yang pemati, yang pudib, yang beri rezeki. Hanya ada tamahnya mandum sampai lebih daripada 50 huruf. Karena sifat fi'ilnya na beda pendapat. Nah yang pegah si belah boh sifat fi'il, nah yang pegah belah boh, nah yang pegah si kurung boh. Ya. Jadi ubina sifat-sifat nyan mandum yang geken dengan akidah nyan masaho dalam kalimah la ilaha illallah. Cara masaho je kiban. Karena makna uluhiyah, makna ketuhanan hana menghajat Allah kepada barang yang lain dan menghajat barang yang lain kepada Allah. Allah hana perle kepada yang lain daripada Allah, yang lain daripada Allah mandum menghajat kepada Allah. Nyan makna uluhiyah. Jadi menyanyan makna uluhiyah, maka sifat-sifat yang wajib Allah bunuh menunjukkan akan keterkayaan Allah daripada barang yang lain dan keberhajatan barang yang lain kepada Allah. Itu akidah yang kali disebut, yang kemulai daripada wujud. Jadi waktu kitanya tahafat wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, kudrah, iradah sampai habis. Nyan mandum sifat-sifatnya untuk menunjukkan Allah terkaya daripada barang yang lain, untuk menunjukkan barang yang lain berhajat kepada Allah. Ya. Cuma makna yang panjangnya ditamang dalam makna yang yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Sehingga awate kita nyata maknai la ilaha illallah dengan la ma'buda, hana yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nyan ka mengandung la istighna, hana terkaya istighna, terkaya Allah daripada barang yang lain dan menghajat barang yang lain kepada Allah. Bahkan kita nyata sembah Allah karena kita nyata berhajat kepada Allah.
Bahkan Allah yang disembah karena Allah hana berhajat kepada yang lain. Bandingan ji saban lagi lamit ngan tuan. Hanya masa delay jino hana li lamit. Lamit ngan Said. Lamit dumpu di tempo but karena ji perle ke Said. Perle sobi bui, perle soblo pakaian, perle sobi tempat tinggal, perle soblo kendaraan. Maka dumpu but di tempo but karena ji perle ke Said. Sementara Said karena hana keperle kepada lamit, maka Saidnya hana tunduk kepada lamit. Karena segala sesuatu nabak dro. Bahkan sewaktu-waktu gepublo lamitnya karena hana keperle. Ji gepublo. Punya istilah ji takkan Allah Ta'ala gepumati. Menyesandai ji Allah na perle kepada yang lain, takkan juga tanya makhluk. Sungguh Allah hana pemati-pemati katanya. Karena begitu na pemati katanya, maka keperluan Allah ka berkurang. Keberhajatan Allah kepada katanya hanli terpenuhi karena katanya ka pemati. Padahal dalil takalan dengan mata dum yang ka pemati. Baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, dum yang kana pemati da Allah Ta'ala. Nah pematinya dengan cara macam-macam. Yang binatang dengan cara sembelih, dengan cara ipok limato atau mati kenang tangan. Menancik nak pemati kita yang manusia dum kan pemati. Dari semenjak Nabi Allah Adam nak pemati dum-dum da Allah Ta'ala. Nyan tanda Allah hana perle kepada kita yang makhluk. Artinya dengan hana kita yang makhluk Allah tetap lagi drone Allah. Na kitanya hana berpengaruh Allah Ta'ala. Nah, menansit na kitanya antara taat kitanya kepada Allah, maksiat kitanya kepada Allah juga hana berpengaruh kepada Allah. Andaikan ubina penejid mandum dimaksi kepada Allah tetap han membawaki kepada kekurangan Allah Ta'ala. Bahkan karena Allah kasih sempurna sehingga hana datang li kekurangan pada zat Allah. Hana soli perayu Allah kasih perayu drona. Allahu Akbar katanya baca dia takbir. Mana Allahu Akbar? Hana sesuatu yang lain yang bisa menjadikan Allah bertambah besar. Bedum tak perayu jili gitanya tetap Allah hana tambah rayu karena rayu Allah ka sempurna, ka paripurna rayu. Pajan rayu Allah ka paripurna dari semenjak nana Allah. Segala menepuji segala sesuatu Allah ka sempurna rayu. Sehingga wadah lehna puna katanya ada hana ada perayu Allah hanje kekurung rayu Allah. Tak perayu pun hana mutamah rayu Allah. Jadi nyarana takalan maka hana le neperle de Allah kepada katanya mendum selain daripada Allah. Sementara katanya sampai perle kepada Allah. Bahkan karena yang beri rezeki Allah, yang pudip Allah, yang beri sehat Allah, yang beri pemantang kebutuhan kitanya Allah. Jadi karena keberhajatan kitanya kepada Allah, maka ba Allah itu sifat kudrah, sifat iradah. Hanya sifatnya mewakili keberhajatan kitanya kepada Allah. Kemudian itu mereka pegat punaikan bagan. Nya waktu tarik-tariknya bak sifat istirna pada boh itu sifat 20. Bak sifat iftikar pada boh itu sifat 20. Jadi pembagian-pembagiannya untuk jid kitanya fahami bahwasanya dalam 20 buah sifat yang wajib Allah Ta'ala sebahagian menunjukkan akan istirna Allah daripada kitanya makhluk, yang sebahagian itu menunjukkan akan keberhajatan kitanya makhluk kepada Allah. Ya. Wa yu'khadhu minhu dan difahamkan daripadanya manaji istirna bunuh akan putar fahami tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Bersih Allah Ta'ala daripada segala maksud pada segala perbuatannya Allah dan pada segala hukum-hukumnya Allah. Hana tujuan sepu Allah Ta'ala na pegang kita.
Hana tujuan sapu Allah menetapkan hukum di hati kita. Glih Allah daripadanya. Nepoga malaikat, kepu tujuan apa malaikat? Hana tujuan sapu. Hana maksud aku. Menanci nepoga ketetapan hukum, sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Putana maksud Allah ba nepoga ketetapan hukum. Hana maksud aku. Karena Allah hana neperle kepadanya. Jadi glih Allah, bersih Allah daripada maksud baik pada af'al dan pada ahkam, nya mafhum daripada istighna guna. Wate Allah hana memhajat kepada kita yang makhluk, menunjukkan pumenteng yang nepubut di Allah hana tujuan tepu. Pumenteng hukum yang ditetapkan di Allah hana tujuan tepu. Arti hana aghrad, hana kembali manfaat kepada Allah. Maksudnya Allah neberi sehat ke kitanya. Nyan manfaat sehatnya nadiwa kepada Allah. Neberi sakit kitanya. Sakit kitanya nyan na manfaat kepada Allah hana. Jadi apapun yang Allah perbuat pada kitanya makhluk, maka manfaat dan mudarat hana kembali kepada Allah. Melainkan manfaat dan mudaratnya terasakan li kitanya makhluk. Jadi wate Allah neberi sehat. Nyan putra yang terasakan li kitanya. Keluasan karunia Allah kepada kitanya. Allah menginginkan kitanya dengan kesehatannya tak gunakan untuk lebih takut dodro kepada Allah. Wate Allah memberikan sakit, Allah menginginkan kitanya untuk bersabar karena bak sabarnya pahala yang dijanjikan di Allah sempurna memberikan bila kitanya mampu bersabar. Jadi kembali kepada kitanya bukan kepada Allah. Yang kaya miurun kemaknai ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nya menyatakan Allah hana nepujud, hana aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk nya menyawate ke urai ayatnya. Allah maksud kepuga kitanya, nya maksudnya katalah. Bahkan karena glih Allah daripada segala maksud. Jadi hanya dapugah na maksud ba Allah, na tujuan ba Allah. Karena Allah punya tujuan wadah menciptakan sesuatu, bertanda Allah berhajat kepada sesuatunya. Seolah-olah Allah yang sempurna menyogedanyo yang nebugot hana tatim ibadah kepada Allah. Mempusi makna di sini hikmah. Hikmah Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengerjakan ibadah. Mana hikmah? Manfaat kembali kepada orang yang mengerjakan. Kan kepada orang yang menciptakan. Taban lagi ahli hikmah. Ahli hikmah orang yang bertutur, yang tutur ganyan menjadi hikmah. Nyan manfaat daripada tutur ganyan, kan ganyan yang rasakan, tapi orang lain. Jadi kata-kata hikmah biasa kita baca, nyan bisa kita nyocok manfaat bak kata-kata hikmahnya. Sementara untuk diri orang yang mengucapkan kata-kata hikmah, diganya si memang ke ahli hikmah. Sehingga jika bertebi kata-kata yang bisa dicok manfaat le orang yang dengar, le orang yang baca. Jadi di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna nyan maksud kan Allah bertujuan untuk getanya ibadat nepuji getanya. Tapi hikmah getanya nepuji oleh Allah untuk kan ibadat. Arti hikmah kembali manfaat kepada kitanya yang mengerjakan, kepada yang menciptakan. Allah Ta'ala hana efek sapu. Untuk drol sakai datim ibadah kembali manfaat kepada drol, han datim ibadah jok mudarat ke drol di situ. Jadi mufhum Allah glih daripada segala maksud baik pada perbuatan dan pada segala hukum. Nyan mufhum daripada terkaya Allah daripada barang yang lain. Wa illa lazim iftiqaruhu ila ma yahsulu warduhu. Seandainya dapatlah Allah Ta'ala hanaglih daripada maksud,
lazim menghajat Allah kepada barang yang dipahasi ianya barang akan maksudnya Allah. Memyaka menghajat Allah kepada barang untuk pahasi maksud Allah, berarti Allah Ta'ala hana istigna. Ya Allah hana istigna kepusit wujud kita baka. Jadinya merangkai. Medan pleh kan pada puncanya hana empat punca. Karena memang adanya menyatu ilmu tauhid. Ia sampaikan kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Iban berani tak pegah Allah menghajat kepada sesuatu yang bisa menghasilkan maksud Allah, sementara Allah azza wa jalla terkaya daripada barang yang lain. Nah, iban kena ulipur. Kata yang kurung-kurung upu. Bahan ada depu pegah mahana. Nya hana pegah hawanya di luar tema. Tabanya hana itu malang tema. Katatannya hana pulang juju, maksudnya hana rumah pegawai. Bang Beri, anjing pertanyaan putra. Jadi maksudnya Tuhan lagi terima doa. Doa kalian menjanji dah Allah. Udu'uni astajib lakum. Melake baklo lon terima. Cuma kaifiah Allah dalam menerima doa. Kan sabuh cara. Cara Allah menerima doa kan sabuh cara. Kitanya tak inginkan bernabi lagi yang kitanya maksud. Sementara lagi yang kitanya maksudnya hana ada depu kegat bagi kitanya atau hana. Sementara Allah lebih ada depu kiban yang gad untuk kitanya. Sehingga na doa yang kitanya melake Allah Ta'ala yang nerima kan lagi yang kitanya melake tapi ada lain nerima. Kan mana ada lain negeri sebagai jalan ijabah doa kitanya. Mungkin saja menyuruh terima, mungkin kitanya dalam doa kepada orang di Palestina supaya balik ditindas li Israel. Nya begitu dalam laki dia kitanya, bahkan manti gomdonya dalam laki. Langsung maju nepinah, padahal medan jihad kitanya. Sementara jino yang nana sisakan di Allah medan tempat kita yang berjuang atau doa yang dapat kita panjangkan untuk orang yang di Palestina, saudara kita yang di Palestina. Mamanya orangnya kagak bebas ada Allah dari jajahan orang Israel. Maka hanali dapat jaro. Padahal doanya ibadah, kagak ada sabuh ibadah. Jadi untuk na saling mendoakan, maka Allah neberi yang lain. Kan lagi yang kita laki, karena yang kita laki kalau mendengar.
Ibarati siapa lagi kitanya anak min mentaubun. Awate talake baurung si putra yang talakenya ingin kitanya bergebi. Sementara kitanya hana ada depu watranya pu kegat bagi kitanya atau hana. Sementara urung si lebih ke depu maka boleh jadi gebi lagi yang kitanya laki karena kita pugat bagi kitanya atau hang gebi pula ya. Talake rikin dan rikin gebi kerepu gebi. Pakai karena mereka bikin kagak depu tu si hang gebi kerepu. Kanya miara segi cara nak terima atau nak tiblah katanya nak puji katanya daripada bala atau nak hindar katanya daripada bahaya atau nak simpan doa katanya untuk tanikmati tengok yura kira. Cuma yang pokok di katanya berdoa sabi. Ina punya puan belakang gebi ju nak belakang lah. Setelahnya bampun dosa langsung aja masjid deh ju dalam lempo yang ke masjid kita nyok kagli daripada dosa. Tinggal anak laki ampun deh. Setelahnya pemuda rezeki. Kau ini apa kan doa roh ya, doa majelis bukan? Jadi mudah-mudahan malamnya kan kepada ini kajulah. Kahanali yang gitu. Kamu kali lain. Jadi inti yang kita nyopui malamnya, awate kita yang meratib, nyan pokok. Awate kita yang meratib, nyan hati kita yang baik kosong. Benar di jalan dalam hati, la ma'budah bihaqqin illa. Nyan paling kurung supaya jid betul-betul ikhlas zikir kita nyo zahir dan batin semata-mata kepada Allah. Sebab menyabah mentang yang baca kalimah la ilaha illallah. Hati hanjitim ingat mana, hanya kaki yang merantau bola ini. Sehingga hana sejalan antara ucapan dengan yang na dalam hati. Nah, mudah-mudahan yang kata merantau berokon na tanya. Mam ya kalau na benar usaha untuk kena. Artinya setiap kita baca baik waktu pun mentang. Sebab nasi urang lah tu buka hilung nunggu waktu baca lambat leh pun tak kan. Oleh hanali jual haya aja ube nong terdoga hanali latih tepu. Jadi kemudian tip kita baca putiga terdoga tetap sapi benar dalam hati la ma'budah bihaqqin illallah. Atau hanya bahasa Arab bahasa Aceh hana yang semua dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang sepatutnya lagi yang supaya hati kitanya kan baik merantau pulain. Oke, sampai ada dalam sembahyang. Waktu kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi, benar latih. Berarti ingat, kitanya dengar Nabi salam ke Nabi. Nabi ni dengar salam kitanya dan jawab. Atau kitanya kalau pernah terus Madinah. Waktu kita baca dalam sembahyang Assalamualaikum ayuhan Nabi, seolah-olah katanya di tinhinan di Raudhah, di ke makam Nabi. Nanti yang waktu kita baca bacaan yang lain benar diingat supaya hati kitanya baik lalu. Jadi bersejalan hati dengan ucapan. Allah a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Subhanallah wa bihamdika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.